Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-10 dengan materi yang ke-9 yaitu tasriful ism, perubahan kata benda atau isim. Nah, perubahan kata benda ini mengikuti pola kata kerja atau mengikuti pola perubahan kata kerja sebelumnya. Maka wazan atau pola kata kerja yang sudah dipelajari sebelumnya itu akan membantu sekali ketika kita memahami perubahan kata benda ini. Kata benda atau perubahan kata benda atau isim ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Isim masdar biasanya mengandung pengertian kata yang berakhiran an. Masdar tidak memiliki wazan atau pola baku. Untuk memastikannya harus melihat kamus. Jadi, ketika kita ingin mengetahui bentuk masdar dari suatu kata kerja, maka mau tidak mau harus melihat kamus. Adapun pola fa'lan adalah pola yang umum. Jadi kalau kita melihat buku-buku atau kitab yang menjelaskan tentang tasrif atau perubahan, itu biasanya untuk pola kata kerja 1 sampai 6 itu ada pola masdar yang baku, itu fa'lan. Ini hanyalah sebatas pola yang umum saja, tidak semuanya seperti itu. Contoh misalkan untuk isim masdar dari kata dasar darosa yang artinya telah belajar, maka masdarnya adalah darsan, yaitu pelajaran. Sedangkan dari kata alima telah mengetahui, masdarnya adalah ilman, artinya pengetahuan. Untuk kata kerjaan karo telah mengingkari, maka kata atau isim masdarnya adalah inkaran, pengingkaran. Sekarang isim fa'il. Isim fa'il biasa disebut dengan isim pelaku. Biasanya mengandung pengertian kata yang berawalan pe atau orang yang. Isim fa'il itu memiliki wazan pola baku untuk setiap pola kata kerjanya. Khusus untuk pola atau wazan 5 tidak memiliki bentuk isim fa'il, akan tetapi memiliki bentuk yang disebut dengan sifat musyabahah. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Contoh, darosa, maka bentuk isim fa'ilnya adalah darisun, artinya pelajar atau orang yang belajar. Alima, telah mengetahui, bentuk isim fa'ilnya adalah alimun, orang yang berilmu. Ankaro, telah mengingkari, bentuk isim fa'ilnya adalah munkirun, orang yang ingkar. Baik, yang ketiga adalah isim maf'ul. Isim maf'ul biasanya mengandung pengertian kata yang di. Isim maf'ul memiliki wazan atau pola baku untuk setiap pola kata kerjanya. Semua fi'il yang tergolong ke dalam fi'il lazim yang 14 itu tidak memiliki bentuk isim maf'ul karena tidak sesuai secara makna. Contoh isim maf'ul, darosa, telah belajar, maka isim maf'ulnya adalah madrusun, yang dipelajari. Alima, telah mengetahui, maka isim maf'ulnya adalah ma'lumun. Ankara, telah mengingkari, isim maf'ulnya adalah munkarun. Baik, isim zaman dan makan. Isim zaman mengandung arti waktu terjadi, sedangkan isim makan mengandung arti tempat kejadian. Isim zaman wa makan memiliki wazan atau pola baku untuk setiap pola kata kerjanya. Contoh isim zaman dan makan. Dari kata darosa, telah belajar, maka isim zaman dan makannya adalah madrosun, atau sering kita dengar madrosatun. Alima, mengetahui, ma'lamun. Ankara, telah mengingkari, maka isim zaman dan makannya adalah munkarun. Baik, isim alat. Isim yang biasanya mengandung arti alat tertentu atau alat sesuatu atau alat yang digunakan oleh pekerjaan itu. Isim alat memiliki wazan atau pola baku untuk setiap pola kata kerjanya, walaupun kadang dibedakan antara fi'il mubtadi, muta'addi, dan fi'il lazim. Nah, fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan fi'il lazim, fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek. Yang memiliki isim alat hanya wazan 1 sampai 6 saja, berarti wazan 7 sampai 14 tidak memiliki isim alat. Contoh isim alat. Darosa, telah belajar, maka menjadi midrasun, alat belajar. Alima, telah mengetahui, isim alatnya adalah mi'lamun, alat untuk mengetahui.
Fataha telah membuka, isim alatnya miftahun atau kunci, alat membuka. Baik, inilah rangkuman dari perubahan kata benda atau isim. Terdiri dari isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Dan ini adalah rangkuman dari wazan 1 sampai wazan ke-15. Baik. Latihan. Isi kotak kosong di samping dengan kalimat yang tepat sesuai dengan polanya. Contoh misalkan nomor 1. Fa'lan. Polanya fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maka contohnya darsan. Teman-teman isi aja di situ. Darsan maka menjadi darisun. Isim maf'ulnya madrusun. Isim zamannya madrasun. Isim makannya madrasun. Isim alatnya midrosun. Silakan teman-teman isi kotak kosong di bawahnya. Lanjutkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.